Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah definisi tipu-tipu dan penipuan. Biar gak nyinyir aja ya. Dakwah kami itu 3 tahun ya. Ya pendatang baru lah. Tapi selama 3 tahun nggak ada yang membantah. Ya toh? Tapi banyak yang nyinyir. Banyak yang memfitnah ya. Dibilangnya saya ini penipu. Nah, kemudian aliran sesat, bid'ah dan sebagainya. Sebetulnya sangat gampang ya. Kalau mau lo ya, memenjarakan kalian ya. Dengan tuduhan pencemaran nama baik, oh gampang ya. Gampang, tapi ya buat apa ya? Saya manusia, ada dakwanya adalah untuk golongan manusia ya. Makanya kalau ada anjing ikut dakwah saya, ya saya maafkan, saya maklum, itu enggak? Anjing bisanya menggonggong. Cobalah debat dengan bahasa manusia, betul enggak? Kan 3 tahun gak ada yang nongol, betul gak? Tapi yang huk, banyak ya. Banyak gak? Banyak. Cobalah. Saya dakwah itu di kalangan manusia ya. Saya ngomong bukan tidak dengan bahasa anjing, tidak ya. Saya ngomong di bahasa manusia ya. Tepatnya bahasa Indonesia loh ya. Ya. Nah, kalau anjing ikut nonton, boleh gak? Boleh. Ikut menggonggong? Boleh, nggak apa-apa ya. Spesial untuk anjing-anjing malam ini, makanya kami terangkan definisi tipu-tipu dan penipuan. Biar gonggongmu lebih nyaring, betul nggak? Karena kelihatan lebih goblok, betul nggak? Makanya saya terangkan ya. Tipu-tipu dan penipuan. Definisi adalah apabila, ya anggap aja begitu ya, yang kesepakatan awal itu dilanggar sepihak, atau memberikan informasi gambaran di awal dan kenyataan itu berbeda. Nah, itu baru tipu-tipu dan penipuan ya. Kesepakatan di awal itu kemudian berubah dan itu dirubah oleh satu pihak dan yang lainnya merasa rugi atau dirugikan. Nah, ketika saya menyampaikan dakwah ini, kan saya terbuka di publik. Yang masuk Kampus Taklim Ma'rifat bayar 2 jeti. Kok merasa tertipu, betul nggak? Kalau kau membayar, berarti itu namanya kesepakatan. Nah, makanya yang membayar itu sadar apa nggak sadar? Sadar. Nah, sadar sekali ya. Atau saya memberikan gambaran berbeda dengan kenyataan yang kau alami. Nah, misalkan ya, misalnya menyampaikannya, kalau kau masuk Kampus Taklim Ma'rifat, hidupmu akan senang, bahagia, lancar, hidupmu makmur, rezekimu banyak, uangmu berlimpah, kau keramat, kau sakti, kau masuk surga. Mana pernah aku begitu, betul gak? Ya, Bapak?
saya tidak pernah menyampaikan agama dalam karung, asal meong, nggak tahu warnanya tuh Kak. Ya Pak Kak? Kan lagi nyinyir banyak nih kan? Nah, saya sampaikan ya dari awal sampai sekarang, ini ilmu yang nggak enak, betul Kak ya? Masuk neraka, betul Kak? Egomu dihabisi, betul Kak? Loh. Kau akan melawan dirimu sendiri, nafsumu, betul Kak? Kau akan diproses, betul Kak? Bahkan saya contohkan, kain putih ini ketika dibersihkan, ya, direndam air campur rinso. Nah, dikucek-kucek peres, ya. Diulang-ulang rendam air, ulang-ulang kucek, masih ada nodanya, tambahi Baiklin, ucek lagi, terakhir peres, dijemur dan disetrika, loh. Ya, yang malah ya, yang sebetulnya penipu malahan orang-orang yang dakwah memberikan gambaran yang enak-enak, betul nggak? Nah, yang nipu yang dakwah yang di luar apa di sini? Di luar sih, dari awal saya bilang nggak enak loh. Makanya saya nggak pernah maksa, betul nggak? Kamu ikut karepmu, nggak ikut ya karepmu. Kau paham ya karepmu, nggak paham karepmu, betul nggak? Katanya orang jualan agama, ya udah nggak apa-apa, itu kan dituduh begitu toh, ya sudah. Oh, kenyataan seperti itu toh, kenyataannya masuk kamu Taliban kok bayar, padahal enggak ya. Saya nggak jualan agama ya, ya. Baiat itu adalah pilihan Tuhan, betul nggak? Ayatnya dipilih dikehendaki di antara hamba kami. Yang bayar adalah saat kau masuk kampus Salim Marifat, itu urusan saya. Saya punya kampus Salim Marifat, betul nggak? Yang ngasih aturan siapa? Ya saya. Dulu 250 ya, betul nggak? Naik 500, betul nggak? Kemudian naik 750, kemudian naik 1 juta sampai 2 juta. Siapa ngasih hukum aturan? Ya saya punya kampus Salim Marifat. Betul? Saya nipu nggak? Tidak, dari awal kau pun bayar dengan ikhlas dan sadar, betul nggak? Kecuali ya ada kesepakatan yang saya rubah sepihak. Nah, itu dia ya. Dan kau dirugikan, itu namanya penipuan. Atau kabar yang tidak sesuai dengan iming-iming di depan, itu namanya penipuan ya. Saya pernah nggak menjanjikan yang enak-enak? Nggak pernah, betul nggak? Contohnya ada di sini, ada Romo Yudi. Ada Romo Yudi ya. Nah, beliau Nasrani ya. Nah, baru masuk tarekat langsung kena apa? Balak 6 dia, blang. Sabar ya Pak Yudi ya. Saya tanya, apakah itu waktu kehilangan itu dihilangkan apa? Saya menghilangkan? Kan tidak, tuh nggak? Oh, saya di luar kota. Prosesnya kan alami kan? Dibersihkan itu bukan kemudian saya minta-minta uang mana, uang tak bersihkan, betul nggak? Enggak. Saya nggak pernah minta-minta uang loh, betul nggak? Nggak pernah. Apakah juga saya maksa-maksa? Nggak pernah. Betul nggak? Ada nggak yang pernah yang saya marahi, saya tanya? Ayo seumur hidup. Pak Fauzi pernah nggak ada yang saya marahi? Ada nggak yang saya paksa-paksa? Tidak. Bahkan ada orang maling pun nggak pernah saya tegur. Urusanmu lah. Cuman saya memberikan aturan, nggak boleh maling, itu saja kan. Akhirnya lari, marah-marah. Loh, saya kan nggak menghukum dia loh ya. Orang maling saya biarkan, nggak saya tuntut, nggak saya apa, nggak saya biarkan. Cuman saya kasih aturan, nggak boleh maling di kampus Salim Marifat, kan gitu toh? Saya mengeluarkan nggak? Enggak. Fitnah lagi ya. Nah, katanya Mr. TM itu penipu. Nah, tapi kenapa 3 tahun kok nggak ada yang mempermasalahkan Mr. TM? Itu penipu, ini penipu sesat. Saya tunggu. Ayo kek, yang serius, katanya mau undang pengacara, ya kan? Saya tunggu sini. Mana pengacara nggak datang tuh nggak? Tapi keluar-keluarnya nipu, fitnah. Oh alah,
ternyata saya yang salah. Saya ternyata dakwah di kalangan manusia ya, bukan anjing, gitu. Kalau anjing menggonggong boleh nggak? Ya boleh. Namanya anjing ya pasti menggonggong lah. Nah, tapi kalau anjing mau memprotes saya sebagai manusia, anjing itu wajib berbahasa manusia, jangan bahasa anjing. Proteslah dengan nalar, ilmiah, jalurnya yang benar. Jangan wah, awak mana paham bahasa anjing, betul nggak? Paling cuma nyinyir doang kan gitu ya. Maksudnya banyak musuhnya nggak? Banyak. Tapi kenapa kok nggak ada yang protes bahasa manusia, kok bahasa anjing semua, betul nggak? Untungnya saya dakwah di kalangan manusia, bukan kalangan anjing ya. Jadi saya nggak pernah ngasih mimpi-mimpi loh ya. Betul nggak Mas Yasir? Pak Yudi? Kecuali saya janji-janjikan nanti kau akan sukses, kau nanti dari jadi legislatif, jadi enggak pernah. Rezekimu lancar, enggak pernah. Yang sering saya sampaikan, ini adalah lewat neraka. Wajib masuk neraka. Kau akan dibersihkan, disucikan. Kau akan menderita di tempat. Selalu seperti itu toh. Bahkan orang yang asal mau ikut ngaji di kampus Ta'lim Ma'rifat, saya screening dulu. Kalau gambarnya dia ini pelajaran mudah, saya blokir loh, enak tuh. Orang mau mempermudahkan nggak bayar, saya blokir. Karena apa? Ini bukan untuk umum. Ini bagi orang-orang yang siap masuk neraka. Pernah nggak saya membahas kau akan masuk surga di sini? Ada nggak? Tapi katanya saya ini penipu, Pak. Pak Fauzi? Mas Fahmi, saya ini penipu? Enggak, itu. Mas Bang Manar, saya penipu nggak? Tidak sama sekali. Ya. Bayar itu namanya rukun syarat ya. Kecuali di depan nggak bayar, tahu-tahu kau harus beli kaos ini ya. Seharga 5 juta, kalau enggak istrimu saya sita. Enggak boleh, itu enggak? Kan enggak pernah gitu toh. Bayar ya kamu keluarkan uang sendiri, itu enggak ya? Iya kan? Bayar. Dan sadar enggak itu? Sadar masa penipuan ya. Pak polisi ya, yang menyimak video-video saya ya, saya terangkan ilmiahnya ya. Kalau ada yang nyinyir katanya saya bid'ah sesat, ayo dia di ilmiahnya. 3 tahun loh ini sepi ya. Contohnya ya saya menyampaikan ya bahwasanya Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya tidak menurunkan waris. Itu disampaikan oleh beliau sendiri loh ya. Itu sampaikan beliau sampaikan itu. Gak ada yang protes. Begitu saya mengucapkan, loh kok marah sama saya? Aneh gak? Aneh. Harusnya marahnya sama profesor, kan ini cuma saya ngulang. Misalkan ya, profesor sampaikan begitu direkam misalkan ya. Nah, waktu beliau bersuara direkam orang ya, nggak ada yang marah. Begitu saya setel, kok marah-marah? Kau jangan setel itu loh. Aneh kan? Berarti apa? Pasti ada kepentingan. Pasti ada tipu. Kalau dia nggak ada kepentingan, nggak ada pamrih, loh biasa aja dong. Dan kalau sudah nipu sekali, dia akan bertahan untuk legitimasi dirinya, pasti akan muncul tipuan berikutnya. Betul nggak? Tepuk tangan untuk mereka yang menipu. Alhamdulillah ya. Nah, saya sampaikan ya. Kenapa nggak ada yang membantah apa yang saya sampaikan bahwasanya ini dari profesor ya. Profesor Syekh Profesor Qadirun Yahya menyampaikan
sepeninggal ayah nanti ayah tidak menurunkan waris. Tuh. Ya. Jadi jangan marah ke saya yang menyampaikan. Itu dari profesor kok. Betul nggak? Kecuali saya rubah ayah ada guru menurunkan waris ya, nggak sama dengan profesor. Itu fitnah, itu penipu. Betul nggak? Oh saya copy paste. Kemudian ada lagi ya. Murid-murid ayah nanti akan ayah saring ibarat ubi dan ampasnya. Saripatinya aku ambil, ampasnya aku buang. Loh. Kemudian pada akhirnya nanti murid-murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini, nggak sampai 100 loh. 3 tahun loh ini, nggak ada mempermasalahkan kalimat profesor. Tapi kok marah-marahnya ke saya? Saya tanya, saya menyampaikan kebenaran apa tipu-tipu? Kebenaran, ya. Kenapa kok orang marah-marah? Berarti siapa yang penipu sebetulnya? Wah, nggak tahu lah ya. Beliau bilang nggak ada waris, tapi tahu-tahu ada yang ngaku mursyid, kan aneh, betul nggak? Di awal dengan tipu-tipu pasti akan muncul tipu-tipuan yang berikutnya. Itu pasti itu hukum itu, ya. Karena apa? Untuk mengamankan dirinya pasti diberikan tipuan-tipuan yang berikutnya. Demikian ya, kebohongan yang satu ya pasti akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Bahkan sampai saking melekatnya dia nggak sadar antara kenyataan dan kebohongan. Karena saking dekatnya, saking melekatnya ya, dia nggak sadar bahwasanya kebohongan itu adalah tidak benar ya. Jadi dia bisa membedakan mana yang bohong, mana yang kenyataan ya. Apa adanya. Mr. TM sampaikan uraian-uraian profesor, kan itu banyak saksinya. Loh, kalau profesor yang sampaikan nggak ada yang protes, begitu saya sampaikan, kok protes, kan aneh. Ada apa Anda dengan saya, itu enggak? Kenapa Anda kepanasan seperti cacing? Ah kawin, itu enggak? Berarti ketahuan ya mana yang penipu itu enggak? Oh enggak ada waris ya, beliau siapa enggak ada waris. Tahu-tahu peludut ada yang mengaku waris. Loh, dari beliaunya itu enggak ada waris, enggak menentukan waris dan mengembalikan kepada jalur gurunya. Nah, makanya saya sampaikan, mursyid yang waris sekarang ini adalah ayahanda guru saya. Loh. Jelas toh? Beliau adalah muridnya Profesor Qadirun Yahya, tapi yang mendapatkan waris dari jalur guru dan anak kandung daripada gurunya Profesor Qadirun Yahya ya. Gurunya profesor dan itu, anak kandungnya itulah yang mewariskan kepada ayahanda guru kami. Kata orang penipu. Nah, orang menyebut guru saya dipecat sama profesor, kan nggak pernah saya tolak, betul nggak? Iya, memang dipecat loh. Enak toh? Kalau kau berdasarkan data, enak. Nah, contohnya saya dituduh ini itu, ya itu aja, iya nggak apa-apa dah. Kan bingung kau, betul nggak? Kalau kau menutupi data, pasti akan kebohongan demi kebohongan. Guru kami memang dipecat oleh profesor ya. Ternyata ada rahasia Tuhan ya. Guru kami ternyata disiapkan mendapatkan waris dari jalur nenek nda Tapak Gajah. Beliau adalah putra kandung daripada nenek Buayan, nenek Hasyim, yaitu gurunya Profesor Qadirun Yahya. Selama tidak dipecat, nggak akan berpaling guru. Nah, itu namanya adab ya. Dan Syekh Profesor Qadirun Yahya menyampaikan bahwasanya potensinya sudah dikembalikan lagi kepada jalur gurunya. Nah itu. Lah sekarang kok ada yang ngaku mursyid ya? Bedakan ya. Penerus itu belum tentu mursyid ya. Ada waris, ada amanah ya. Begitu kau ngaku-ngaku batal ya. Tanah 1 hektar contohnya ya. Saya nyuruh Pak Fauzi itu tanami singkong. Itu waris apa amanah? Amanah. Atau Mas Fahmi, kau bikin gubuk-gubuk di tanah itu ya, kau jaga tanah itu ya, itu waris apa amanah? Amanah.
Tapi misalkan ya, Bang Manar, tanah ini 1 hektar ini aku kasihkan kepadamu ya. Mana sertifikat yang lama? Ayo kita ke notaris, kita ganti nama. Itu waris apa amanah? Waris ya. Loh, gitu aja kok bingung. Kalau ngaku waris kan saya tanya, siapa yang mengangkat? Kan gitu. Katanya profesor. Profesor gak ngangkat. Oh, profesor bilang gak menentukan waris. Tapi yang ini katanya diangkat profesor. Kan aneh. Iya enggak? Profesor sampaikan tidak menentukan waris. Ada orang katanya waris. Saya tanya, siapa yang ngangkat? Profesor loh. Aneh gak? Nah, super aneh ya. Kemudian saya tanya, kalau gitu ada ijazahnya? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Ada bukti-buktinya? Nggak ada. Oh, yo ngaku-ngaku jenenge itu gak? Bedakan ya antara amanah sama waris ya. Di sini ilmiah tinggi ya. Mana bohong, mana bejat, mana kelihatan semua ya. Kau walaupun di luar koar-koar, misalnya penipu, saya santai kayak di pantai, betul gak? Saya happy, ada anjing-anjing yang memviralkan saya, wah bahagia sekali. Saya berkurang gak? Dirugikan gak? Enggak tuh. Malah senang ya, ada anjing-anjing yang nongkrongin ureran saya, betul gak? Kalau tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa, betul gak? Tepuk tangan untuk anjing-anjing yang nyinyir ya, alhamdulillah ya. Nah, udah ditepuk tangan, kamu yang semangat ya, nyinyirnya, betul gak? Nah, gitu ya. Jadi penipu itu ya, saya ulang lagi ya, adalah kesepakatan yang dirubah sepihak. Di depan dan di belakang itu tidak sama. Saya ngomong enak di depan apa enak di belakang? Di depannya nggak enak gitu ya. Ada nggak pernah saya janji-janji enak? Kau akan kaya masuk ilmu ini, betul nggak? Ada nggak? Masuk surga, rezekimu lancar, nggak ada toh? Di sini kau masuk neraka bayar 2 juta, betul nggak? Makanya kau nggak usah ikut-ikut. Saya kan nggak mengajak kamu, betul nggak? Saya nggak pernah ngajak orang loh. Bu Pasat, saya pernah ngajak orang nggak? Enggak. Kamu jangan ikut-ikut ngaji di sini, nggak cocok buat anak-anak. Betul nggak? Makanya orang datang merayu-rayu saya, blokir, bro blokir, P blokir, om blokir, nggak sopan blokir. Berapa ribu orang yang saya blokir? Berarti saya nggak merangkul orang untuk menipu kan? Jelas ya? Salam kepanasan ya, salam cacing kepanasan ya, anjing-anjing yang kepanasan ya. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian yang dilapor ini tuh ya, paham ya. Saya terbuka loh ini, biar bisa dianalisa langsung ya. Jejak digital saya banyak ya, jangan dipelintir-pelintir ya. Kalau melintir boleh nggak? Boleh, saya karepmu, saya nggak ikut-ikut tuh nggak. Tapi hati-hati ya. Kalau nanti pencemaran nama baik itu enggak? Nah ya, cuman saya nggak nuntut ya. Tapi kalau misalkan saya mau, wah habis kau, betul nggak? Karena sudah menuduh fitnah dan sebagainya. Hati-hati kau ya, hati-hati. Kau kalau ngeritik belajar hukum dulu. Saya kuliah hukum 7 tahun di alam mimpi. Apa lapo? Itu kan saya nggak bohong, betul nggak? Makanya kau harus belajar hukum dulu. Mana delik pidana, mana perdata, betul gak? Wah kau itu, betul gak? Namanya masuk persidangan itu ada barang bukti, ada saksi, ada analisa. Loh, gitu, ada pertimbangan, gak asal paham ya? Mereka katanya punya barang bukti semua. Itulah kekuatan saya. Barang bukti saya semua konsisten ya, semuanya jelas, transparan. Nggak pernah saya nutup-nutupi di belakang itu ya. Demikian, tetap semangat anjing-anjingku ya. Anjingku semangatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.